Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Puja Karisma, NPM 193724. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif yang ada di SDKIP Pikir Ilmaja. Video ini merupakan video pertama saya yang saya buat secara individu. Selain untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputer 1, saya berharap video ini juga dapat berguna bagi teman-teman yang sedang mencari informasi ini. Kira-kira apa sih yang saya akan bahas pada video saya kali ini? Saya akan membahas tentang Random Access Memory atau biasa yang disebut dengan RAM. Saya akan mengusung 4 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah dari RAM, kedua macam-macam RAM, ketiga spesifikasi RAM, dan yang terakhir adalah produk terbaru dari RAM. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan ketegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM dimulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Selain itu, saya juga membagi sejarah komputer ke dalam 6 tahapan. Yang pertama, pada tahun 1834, Carl Babbage mulai membangun pemikiran Analytical Engine yang merupakan cikal bakal komputer. Perangkat ini hanya menggunakan memori baca dalam bentuk punch card. Yang kedua, pada tahun 1932, Gustav Tauchet menciptakan sebuah memori sederhana di Australia. Yang ketiga, pada tahun 1936, Cornelius mematenkan memori mekanik ini untuk digunakan dalam komputer. Memori komputer sederhana ini didasarkan pada sliding bagian logam. Selanjutnya, tahun 1939, Helmut Ryer menciptakan sebuah memori prototipe menggunakan lampu neon. Yang kelima, pada tahun 1942, The Atmospheric Computer memiliki 60 bit kata sampai 50 kata memori dalam kapasitor. Dipasang pada 2 drum bergulis. Untuk memori sekunder menggunakan kartu punch. Dan yang terakhir, pada tahun 1947, Frederick V. Los Angeles mematenkan penemuan yang menggunakan memori inti magnetik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam RAM. Kira-kira apa sih macam-macam dari RAM? Yang pertama ada Dynamic RAM atau biasa disebut dengan DRAM. Dynamic RAM merupakan macam RAM yang disegarkan atau di-refresh oleh Central Processor Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari menggunakan DRAM ini adalah dari kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan 1 transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Yang kedua ada CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun, jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronasi oleh clock system. Umumnya, CD-RAM lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Kecepatan dari RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Ciri-ciri dari CD-RAM sendiri adalah terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau CD-RAM di motherboard, serta mampu menampung hingga 1 GB. Macam yang ketiga ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari CD-RAM. Jenis RAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan CD-RAM, merupakan sebuah teknologi chip dinamis
besutan rambus, INC ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Selanjutnya ada Static Random Access Memory atau yang biasa disebut dengan SRAM. Ini merupakan macam RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dibandingkan dari DRAM maupun CD-RAM. SRAM ini memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik chip, biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar dari DRAM. Namun sayangnya, SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang mahal. Faktor tersebut membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan hanya dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Selanjutnya ada Extended Data Out Random Access Memory atau EDROM, merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. RAM jenis ini akan banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu, yakni FPM RAM, karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan. Maka kecepatan baca tulis pada EDROM bisa lebih cepat juga. NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory merupakan jenis memori komputer yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EV, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat misalnya roda. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Pembahasan selanjutnya ada spesifikasi dan produk terbaru. Yang pertama, RDRAM. RDRAM terdiri dari 232 pin, ada heatsink atau sistem penyejuk khusus. Yang ketiga, harus dipasang berpasang-pasangan, berpasang-pasangan ya. Dan yang terakhir digunakan pada komputer lama, yakni tahun 1999, 2000, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada SDRAM. Terdiri dari 168 pin, 2 nodes, kecepatan 100 MHz, 133 MHz, kapasitas maksimum ada 512 MB. Ketiga, EDRAM. Harus dipasang berpasang-pasangan loh. Terus 1 nodes atau alur pada kaki RAM. Dan spesifikasi yang terakhir digunakan pada komputer lama tahun 1990-an. Spesifikasi dan produk terbaru selanjutnya ada RAM DDR1. Spesifikasi pertama, tipe modul DIMM atau Dual Inline Memory Module. Kedua, chip memori yang digunakan Near Small Outline Page. Ketiga, kecepatan bus bit dalam frekuensi memori ada 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz, 216 MHz, 233 MHz, 250 MHz, 266 MHz, 275 MHz, dan yang terakhir 283 MHz. Tipe memori cukup banyak,
yakni ada PC 2100, PC 2700, PC 3200, PC 3500, PC 3700, PC 4000, PC 4200, PC 4400, PC 4500, PC 4800, dan yang terakhir PC 5000. Jumlah pin ada 184 pin, terdiri dari 92 pin pada setiap sisinya. Voltase ada 2,5 volt. Jumlah nodes hanya 1 node. Jenis kapasitas memori ada yang 128 MB, 256 MB, 512 MB, dan yang terbesar yakni 1 GB. RAM DDR2. Tipe modulnya sama, dual inline memory modul. Chip memori yang digunakan berbeda, yakni BGA atau Bold Grade Way. Kecepatan bus speed dalam frekuensi memori ada 400 MHz, 530 MHz, 667 MHz, 750 MHz, 800 MHz, 1000 MHz, 1100 MHz, 11200 MHz. Tipe memori PC 3200, PC 4300, PC 5300, PC 6000, PC 6400, PC 8000, PC 8800, PC 9000. Jumlah pin ada 240 pin, terdiri dari 120 pin di setiap sisinya. Voltase 1,8 volt. Jumlah node sama 1 node. Jenis kapasitas memori ada 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. RAM DDR3. Tipe modul sama, dual inline memory modul. Chip memori yang digunakan 90 nanometer. Kecepatan bus speed dalam frekuensi memori 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1800 MHz, 2000 MHz. Tipe memori yang digunakan PC 6400, PC 8500, PC 10600, PC 12800, PC 14400, dan yang terakhir PC 1600. Jumlah pin ada 240 pin, terdiri dari 120 pin di setiap sisi. Voltasenya 1,5 volt. Jumlah node sama 1 node. Jenis kapasitas memori ini lebih besar, yakni dimulai dari 1 GB, 2 GB, dan yang paling besar ada 4 GB. Spesifikasi dan produk terbaru RAM DDR4 ini. Tipe modul dual inline memory modul. Chip memori yang digunakan 90 nanometer. Ini dari dua spesifikasinya sama ya, sama DDR3. Kecepatan bus speed dalam frekuensi memori ada 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1800 MHz, dan 2000 MHz. Tipe memori yang digunakan PC 6400, PC 8500, PC 10600, PC 12800, PC 14400, PC 1600, dan yang terakhir ada PC 3200. Jumlah pin lebih besar atau lebih banyak, yakni 288 pin, terdiri dari 144 pin di setiap sisinya. Voltasenya lebih kecil, yakni 1,2 volt. Jumlah node 1 node. Jenis kapasitas memori jauh lebih besar, yakni dimulai dari 4 GB, 8 GB, dan yang terakhir 16 GB. Nggak terasa ya, ternyata kita sudah membahas banyak sekali pada video kali ini.
kita sudah membahas sejarah RAM, macam-macam, spesifikasi, bahkan produk terbaru dari RAM. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir. Nah, sebagai wujud dukungan teman-teman terhadap saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe pada channel YouTube saya ini sehingga saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video pelajaran. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan maupun tingkah laku dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.